Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan serial Sirah Nabawiyah kita, dan kali ini kita akan berbicara tentang babak lain yang mengiringi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ditemukan kembalinya atau penggalian kembali sumur Zam-Zam yang sebelumnya sempat terkubur berabad-abad lamanya, yang ditemukan kembali oleh kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Sebagaimana telah kita singgung dalam episode yang sebelum-sebelumnya, bahwa keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alias Bani Hashim adalah orang-orang yang sangat terkenal dengan keharuman nama mereka sejak di zaman jahiliyah. Baik dari sisi jabatan-jabatan penting yang mereka pegang terkait dengan pengelolaan tanah suci, ya, seperti jabatan as-siqayah yang memberi minum jamaah haji, demikian juga ar-rifadah yang memberi jamuan mereka, maupun sebagai orang yang sangat ditokohkan, sehingga tidak heran ketika pasukan gajahnya Abrahah itu hendak dikerahkan untuk menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy mengutus Abdul Muttalib sebagai negosiator mereka. Dan peristiwa penemuan kembali sumur Zam-Zam semakin menguatkan posisi keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau leluhur beliau di kalangan orang-orang Quraisy secara khusus dan di kalangan bangsa Arab pada umumnya. Adalah Hashim, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tokoh terkenal di kalangan suku Quraisy pada masanya. Beliaulah yang membuat aturan ketatanegaraan, ya, secara minimalis di kalangan warga Mekah dengan menciptakan yang dikenal dengan istilah Darun Nadwah, ya, Darun Nadwah. Mohon maaf, yang saya maksud adalah Qusay, ya, Qusay bin Kilab, kakeknya dari Hashim, dan Hashim adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek kedua. Qusay bin Kilab adalah orang yang pertama kali memunculkan istilah Darun Nadwah, tempat untuk bermusyawarah, untuk berunding, yang di sana orang-orang Quraisy membahas problematika mereka, problematika sosial mereka, dan beliau pula atau Qusay jugalah yang membagi-bagi jabatan as-siqayah, ar-rifadah, al-liwa di kalangan kabilah-kabilah Quraisy. Dan masing-masing keluarga yang diberi jabatan tersebut mempertahankan jabatan tersebut hingga masanya Abdul Muttalib, ya, hingga pada masa Abdul Muttalib yang merupakan penemu kembali sumur Zam-Zam setelah berabad-abad lamanya terkubur. Ketika itu Abdul Muttalib bermimpi, ya, singkat cerita, Abdul Muttalib bermimpi selama 4 malam berturut-turut ada seseorang yang datang kepadanya menyuruh dia untuk menggali sumur tanpa menentukan, sumur Zam-Zam maksudnya, ya, tanpa menentukan di manakah lokasi sumur itu. Hingga pada kali yang keempat disebutkan bahwa lokasi sumur tersebut terletak di tempat antara berhala ini dengan berhala itu, ya, dan disebut nama sumurnya adalah Zam-Zam, ya. Sedangkan pada mimpi yang pertama, kedua, dan ketiga tidak disebutkan sumur apa yang dimaksud. Pada mimpi yang keempat disebutkan lokasinya dan nama sumur yang dimaksud, yakni sumur Zam-Zam. Abdul Muttalib kemudian menggali dengan linggisnya hingga muncullah mata air Zam-Zam itu untuk kedua kalinya.
dengan ditemukan kembalinya sumur Zam-Zam, orang-orang Quraisy ya, dari selain Bani Hashim berselisih siapa di antara mereka yang paling berhak untuk mengelola dan mengurusi sumur Zam-Zam ini. Mereka berselisih, tidak mau menyerahkannya hanya kepada Abdul Muttalib atau kepada Bani Hashim. Mereka ingin mengambil kesempatan itu juga, atau ingin bersekutu ya, tidak dimonopoli oleh Abdul Muttalib. Berhubung mereka adalah orang-orang jahiliyah, maka dalam rangka menyelesaikan pertikaian mereka ini, mereka pun rela untuk minta keputusan kepada seorang dukun wanita, ya, seorang kahinah. Akan tetapi karena lokasi dukun wanita ini cukup jauh dari kota Mekah, diperlukan adanya perjalanan mengarungi padang pasir, maka terjadi sebuah peristiwa yang ajaib di tengah keberangkatan mereka untuk mendatangi dukun wanita tadi. Singkatnya, peristiwa ini adalah bahwa air minum yang dibawa oleh Abdul Muttalib itu mendadak habis. Dia kehabisan. Abdul Muttalib dengan rombongannya dari kalangan Bani Hashim kehabisan air minum. Dan kabilah-kabilah Quraisy yang lain tidak mau membagikan air mereka kepada Abdul Muttalib. Mereka bertahan. Ya, karena air di padang pasir lebih mahal daripada emas. Air adalah salah satu sumber kehidupan, apalagi di padang pasir yang sangat minim dengan air. Akhirnya Abdul Muttalib tidak memiliki pilihan lain kecuali menunggu datangnya ajal. Karena tidak ada air, dan dia tidak mungkin untuk kembali tanpa air, demikian juga tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan tanpa air. Sehingga mau tidak mau Abdul Muttalib dan rombongannya hanya duduk menunggu ajal. Bahkan mereka sempat menggali kubur mereka sendiri. Akan tetapi Allah berkenan untuk menurunkan rahmatnya, dan tiba-tiba di bawah tapak kaki kuda Abdul Muttalib, di bawah tapak kaki unta, bukan kuda ya, unta yang dikendarai oleh Abdul Muttalib itu, tiba-tiba di bawah tapak kakinya muncul air, muncul mata air, dan mereka bisa minum di situ. Abdul Muttalib dan rombongannya semuanya bisa minum. Peristiwa ini disaksikan oleh kabilah-kabilah Quraisy yang lain, dan ini menjadi alamah alias indikator bagi mereka bahwa yang paling berhak mengelola dan mengurusi sumur Zam-Zam adalah Abdul Muttalib, sehingga mereka pun mengurungkan niat mereka untuk minta keputusan atau mediasi dari dukun wanita, dan mereka semua pulang ke kota Makkah kembali dengan menyerahkan sumur Zam-Zam sepenuhnya kepada Abdul Muttalib, dan itu kemudian diwariskan kepada putranya Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Talib adalah orang yang ditugaskan untuk memberi minum dan memberi makan jamaah haji, karena jabatan as-siqayah dan ar-rifadah sebelumnya dipegang oleh Abdul Muttalib, dan sepeninggal Abdul Muttalib diwariskan kepada putranya Abu Talib. Akan tetapi karena minimnya kemampuan finansial dari Abu Talib, yang dia adalah bukan orang kaya, maka dia harus berhutang kepada kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang tergolong seorang saudagar. Dia berhutang untuk bisa melanjutkan penjamuan para jamaah haji di masa jahiliyah. Kemudian Abu Talib kesulitan untuk membayar hutangnya, dan akhirnya tugas as-siqayah dan ar-rifadah itu diserahkan atau dialihkan kepada saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Itu adalah salah satu dari babak yang mengiringi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa menarik lainnya yang disebutkan oleh para sejarawan, yaitu tentang nazarnya Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah bernazar sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, kana Abdul Muttalib ibnu Hashim nazara in tawafa lahu 'ashratu rahtin an yanhara ahadahum. Abdul Muttalib ini pernah bernazar bahwa andai Allah memberinya keturunan sebanyak 10 orang, maka dia akan sembelih salah satu anaknya sebagai persembahan kepada berhala. Ketika benar-benar Allah berikan dia 10 orang anak, maka dia mulai mengundi siapakah di antara anaknya yang akan dia kurbankan sebagai bentuk pemenuhan nazarnya. Ternyata yang muncul adalah Abdullah, ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abdullah ini adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib berkatakan, Allahumma huwa au mi'ah minal ibil. Ya Allah, dia aku kurbankan ataukah aku tebus dia dengan 100 ekor unta. Thumma aqra'a bainahu wa bainal ibil. Kemudian dia mengundi antara nama anaknya dengan 100 ekor unta. Ternyata yang muncul adalah 100 ekor unta. Sehingga anak yang tidak jadi dikorbankan oleh Abdul Muttalib dan dia menebusnya dengan 100 ekor unta. Demikian menurut Imam At-Tabari dalam tarikhnya dengan sanad yang sahih, demikian juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lain. Artinya ini adalah salah satu babak yang mengiringi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat yang dengan tegas menyebutkan kapan persisnya peristiwa nazarnya Abdul Muttalib tersebut terjadi dan kapan proses pengundian tersebut dia lakukan. Akan tetapi secara eksplisit bahwa itu terjadi tidak terlalu lama sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak jauh dari tahun gajah, tahun di mana Abrahah mengutus atau mengirim pasukannya untuk menyerbu dan menghancurkan Baitullah. Dari kisah ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkenan dan berkehendak untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia dilahirkan ke dunia ini dari seorang laki-laki dengan perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah SAW ini dengan menyelamatkan terlebih dahulu ayahandanya dari kurban nazar Abdul Muttalib. Peristiwa berikutnya adalah pernikahan antara Abdullah dengan Aminah. Sebagaimana kita ketahui, Abdullah adalah ayah Rasulullah SAW, sedangkan Aminah adalah ibundanya. Dan nasab Aminah adalah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW karena kedua orang tua beliau berasal dari suku Quraisy. Ibunya dari Bani Zuhrah, sedangkan bapaknya dari Bani Hashim. Aminah, nasabnya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi bertemu pada Zuhrah bin Kilab. Sebagaimana Qusay itu juga bin Kilab, maka ini adalah saudaranya Qusay yang merupakan tokoh suku Quraisy. Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang detail pernikahan Abdullah dengan Aminah. Semua riwayat yang berbicara tentang detail-detail pernikahan antara Abdullah dengan Aminah, ujung-ujungnya adalah pada seorang perawi yang bernama Hisham Al-Kalbi dan Abdul Aziz bin Imran dan juga Al-Waqidi. Sedangkan mereka, tiga orang ini, Hisham Al-Kalbi, Abdul Aziz bin Imran, dan Al-Waqidi tergolong matrukul hadis, tergolong
orang-orang yang hadisnya sangat-sangat lemah. Ya. Hanya saja secara garis besar terjadinya pernikahan dan nasab orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saling ada kaitan tadi itu adalah sesuatu yang demikian masyhur, demikian populer di kalangan ahli-ahli sejarah sehingga tidak perlu dibuktikan secara sanad ya. Hanya saja ada beberapa orang yang suka merekayasa cerita ya. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa karena cerita-cerita tersebut mereka terjerumus dalam perbuatan dusta, mereka merangkai sebuah dongeng-dongeng atau berbagai macam dongeng berkaitan tentang proses kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal dengan istilah al-maulid ya, bagaimana lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau proses kehamilan Rasulullah, kehamilan ibunda Rasulullah hingga beliau lahir. Ada di antara mereka yang mengklaim ya, bahwa Abdullah bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempat dirayu-rayu oleh seorang wanita pelacur karena melihat ada sorot cahaya di kedua matanya Abdullah. Melihat cahaya di kedua matanya Abdullah ini, maka si wanita ini yang dalam salah satu riwayat disebut sebagai wanita tunasusila, dalam riwayat yang lain disebut sebagai istri simpanannya Abdullah dan macam-macam lagi versinya ya. Ketika melihat kedua matanya ini bercahaya, dia ingin agar menjalin hubungan dengan Abdullah. Akan tetapi Abdullah menolak dan dia saat itu justru mendatangi istrinya, Aminah binti Wahab. Kemudian mengadakan hubungan dengan Aminah. Setelah itu dia kembali kepada wanita yang tadi sempat mengajaknya untuk berhubungan, tapi si wanita menolak dengan alasan tadi kedua matamu bercahaya. Sekarang saya tidak melihat lagi cahaya itu. Ya. Ini adalah riwayat yang secara sanad walaupun disebutkan oleh sejumlah literatur ya, seperti dalam Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani, Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim, demikian juga Dalailun Nubuwah oleh Abu Nuaim. Ya. Demikian juga oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra, juga oleh Ibnu Asakir dalam As-Sirah An-Nabawiyah, tapi lagi-lagi poros periwayatannya tidak lepas dari 3 orang perawi yang matruk tadi. Al-Waqidi, Abdul Aziz bin Imran, dan Hisham Al-Kalbi. Sehingga secara sanad ini adalah riwayat-riwayat yang mungkar, riwayat-riwayat yang tidak benar. Demikian juga secara matan. Dari segi sanadnya mungkar, dari segi matannya juga mungkar. Dan di antara bentuk kemungkarannya adalah ketidaksamaan redaksi periwayatan tersebut. Ada yang mengatakan perempuan itu adalah seorang wanita tunasusila, ada yang mengatakan istri keduanya Abdullah, ada yang mengatakan istri simpanan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita sandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang semuanya juga tidak ada yang valid, ini menunjukkan bahwa ada kekacauan dalam menyebutkan siapa perempuan yang sempat mengajak ayahnya Rasulullah SAW untuk berhubungan tapi kemudian ditolak tadi. Taib. Kemudian ada peristiwa lain yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW, yaitu wafatnya Abdullah. Ya, wafatnya Abdullah. Tapi sebelum kita beralih ke sana, ada satu riwayat yang cukup aneh ya, terkait dengan bagaimana proses lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan beliau lahir dalam keadaan sujud, ya, dengan kedua
tangan dan kedua kakinya menyentuh lantai. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa selama hamil itu ibunya Aminah merasakan ringan, enteng yang luar biasa. Tidak pernah dia hamil seenteng itu katanya. Padahal Aminah hanya hamil 1 kali. Bagaimana dia bisa membandingkan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang lain? Padahal dia hanya hamil 1 kali, yakni Rasulullah SAW, dan tidak pernah punya anak selain Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa perutnya itu mengeluarkan cahaya saat beliau hamil, Rasulullah SAW. Dan banyak sekali versi-versi riwayat yang sering disebutkan dalam kitab-kitab Maulid Nabi. Dan lagi-lagi itu tidak bisa dibuktikan validitasnya berdasarkan ilmu hadis atau ilmu kritik sanad. Adapun tentang wafatnya Abdullah, maka secara garis besar Abdullah ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah keburu wafat sebelum beliau dilahirkan. Beliau ini, Abdullah ini mati atau meninggal dunia di kota Madinah di tengah-tengah keluarga ibunya. Jadi keluarga dari ibundanya Abdullah itulah yang menyaksikan bagaimana wafatnya Abdullah dari kalangan Bani Adi ibn Najjar. Dan ketika itu Abdullah sedang membawa misi perdagangan, membawa komoditas perdagangan yang dimiliki oleh keluarganya untuk dijual. Tapi kemudian sebelum mencapai kembali kota Makkah, alias ketika singgah di kota Madinah, dia sakit dan kemudian wafat dan dikuburkan di Madinah. Tidak ada riwayat yang sahih terkait peristiwa bagaimana kronologi wafatnya Abdullah, ayah Rasulullah SAW, selain yang sifatnya global tadi. Adapun yang menjelaskan secara terperinci tidak lepas dari derajat yang dhaif jiddan, alias sangat lemah. Yang paling mending di sini adalah riwayatnya Imam Az-Zuhri secara mursal yang mengatakan ba'atha Abdullah ibn Abdul Muttalib yamtaru lahu tamran min Yathrib fatufiya Abdullah biha wa waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana fi hijri Abdul Muttalib. Intinya ketika Abdul Muttalib mengutus anaknya untuk mencarikan kurma di kota Madinah, Abu Thalib berangkat ke Madinah dan wafat di sana. Tidak lama berselang, Aminah pun melahirkan janinnya, yaitu Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah dibesarkan di bawah pangkuan kakeknya Abdul Muttalib. Jadi intinya Rasulullah SAW itu masih dalam kandungan dan ayahnya sudah meninggal dunia. Inilah riwayat yang paling populer, riwayat tentang kapan ayahnya Rasulullah SAW itu meninggal. Ini saat beliau masih berada dalam kandungan. Sehingga beliau adalah orang yang terlahir dalam kondisi yatim, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan oleh para sejarawan lainnya. Qala Ibnu Katsir wa hadza ablaghul yutmi wa a'la maratibihi. Bahkan keyatiman Rasulullah itu adalah keyatiman yang mencapai puncaknya, yatim dan tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya. Karena kondisi yatim itu secara bahasa adalah orang yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai balik. Sedangkan ini kehilangan ayahnya sebelum dia lahir. Maka ini jelas merupakan puncak dari keyatiman. Demikian kira-kira riwayat yang mengiringi tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil sebagai pelajaran, kita ambil sebagai ibrah, dan kita akan lanjutkan pada seri berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.